Clueless soal finansial, investasi, dan bisnis? Dengerin podcast Cuan di Spotify sekarang. Annyeonghaseyo. Kembali lagi di Kamchagia Korea bersama gue tentunya Karen dan partner baru gue Davshuimnida. betul sekali, atau bisa dipanggil Davshu alias Betul. Davakusyuk. Enggak ya, bercanda Betul. tentunya. Iya. Kali ini kita akan spesial ngebahas drakor yang masih banget. ongoing tentunya. Betul banget. Taxi Driver season 2 Iya. ya. Tentunya masih diperanin dengan aktor andalan gue, Oppa Lee Jae-hoon. Dan yang tergabung dalam satu komplotan namanya itu nama itu Rainbow Taxi. Jadi tuh Rainbow Taxi ngapain sih, Dav? Nah, Dia jadi Rainbow Taxi ini kayaknya udah banyak banget ya audiens yang nonton film ini. banyak banget sih harusnya, karena soalnya setahu gue terakhir tuh ratingnya tuh ningkat banget di episode Oke, terakhirnya dia. Rame banget ya. Pokoknya Betul. film ini tuh kurang lebih ngebahas sekelompok tim taksi lah, pekerjaan taksi yang coba buat balas dendam ya, karena ada kejadian-kejadian di masa lalu yang yang bikin mereka pengen balas dendam sih. Betul, jadi tuh kayak dia mau korban itu buat ngedapetin keadilan atau Betul. justice lah bahasa kerennya. Dia ngebantuin bukannya serta-merta secara free, tapi dia tetap dapat pemasukannya karena Betul. tuh kalau lo tahu atasannya si Lee Jae-hoon atau si Kim Do-ki ini, Jang Soo-chul itu kan ada dia kerja namanya itu Bluebird ya, nama taksi betul, itu betul. naungannya sendiri, dan itu dia dapat donasi, dapat uang dari situ juga, income pemasukannya Betul. dia. Jadi selain punya misi, tapi cuannya juga jalan Betul ya. sekali, cuan Betul ya, banget. kita ngomongin cuan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke season 2-nya ini, kita bahas Review dulu dikit kali. lah ya tentang season 1 ini tuh ngapain aja mereka. Mungkin yang belum yang nonton mungkin bertanya-tanya nih, males baca sinopsisnya, kita bakal jelasin sedikit aja. Di awal tuh di season 1 ini tentuin tadi gue bilang Kim Do-ki dia Iya. tuh bukan kerja sih. Kalau di Korea kan ada namanya wamil ya, wajib Wamil, militer. Dia wajib militer di sana, dan dia tuh alumni Angkatan Laut Korea. Pekerjaannya makanya kenapa kalau kalian nonton langsung dia tuh sangat-sangat action sekali. Bener. Jadi laki-laki banget gitu ya, anggota militer. Nah, terus di season 1 ini secara singkat, sebelum terbentuk nih Rainbow Taxinya, maksudnya dengan komplotannya si Kim Do-ki ini, dia kan, lo tau gak sih di season pertama yang dia tuh trauma ngelihat ibunya pas dia lagi pulang Betul. abis dari campnya, dia buka rumah, dia lihat ibunya udah meninggal ya Betul. kan. Padahal kan awalnya ya hidup dia baik-baik aja kan, masih Betul. sukses-sukses aja. Cuma satu kejadian tuh yang Iya. bikin semuanya berubah. Langsung lah buyar di situ. Akhirnya di situ dia juga udah mulai mencari-cari pembunuhnya siapa. Bener. Tergabung lah dia di Rainbow Taxi ini. Ketemu lah nih sama si namanya ada Go-eun yang cewek, dan ada 2 orang yang ahli buatnya kalau buat ngoprek-ngoprek mobil. Teknisi lah Iya, Nggak kayak tahu lah, gitu. Ada Jang Soo-chul juga, itu atasan mereka, Iya, benar. ibaratnya kayak gitu. Pada dasarnya sebenarnya ini aksinya tuh genrenya tuh kayak action thriller nggak sih, atau lebih kayak action kali ya? Action Iya. komedi sih sebenarnya. Ada Makanya komedi juga komedinya sebenarnya, juga bener-bener dapet ada banget sih. komedi juga, bener sekali. Iya. Terus akhirnya di season 2 ini, sebenarnya sebelum kita masuk ke season 2, gue mau kilas balik dulu, karena sebenarnya dari awal penyusunan drama ini dibikin konsepnya tuh mereka ngangkat kasus dari kisah nyata. Bener Karena sih. kan kalau tahu di setiap 16 episode ini di season pertama dia nggak runtut gitu loh, maksudnya dalam arti 2 episode ngebahas kasus ini, 2 episode lagi ngebahas itu kan. Kayak contohnya di season 1 ini gue inget banget ada di awal banget di episode 1 dia ngebahas tentang kasus pemerkosaan. Iya, bener. Itu tuh kalau tahu, kalau nonton juga drakor yang namanya tuh Hope, itu film sebenarnya sih. Itu tuh jadi nyertain kasus perempuan anak kecil yang diperkosa Iya. oleh ODGJ Iya. ya kan. Akhirnya nggak ngerasa setimpal, yang akhirnya dia diperkosa dan cacat seumur hidup, tapi pelakunya cuman dihukum berapa belas tahun ya? Cuma 12 tahun. 12 kalau nggak tahun salah. ya kan. Akhirnya diangkat lah di episode itu. Salah satu Bener itu sih. yang gue ingat di season pertama. Ada juga yang penganiayaan karyawan, kasus pornografi ya. Itu sempat marak juga di Korea sebenarnya, banyak banget di season pertama itu. Jadi emang kasus-kasusnya diambil dari Kisah dari nyata yang dari Korea itu terjadi beneran gitu loh. Emang ini sih kayak seakan film ini tuh emang didesain buat nyentil hukum Iya, di sana iya, sih. bener banget. Jadi kayak Yang maksudnya ngeliatnya. sekaligus kayak gue action, gue ngehibur lo semua, nih gue kasih nih kayak Iya. biar kayak melek dikit gitu kan. Bener. Bumbu-bumbu yang di iniinnya juga menarik kan, biasanya
ketika nampilin sebuah isu tuh mungkin orang bakal mikirnya bakal terkesan serius atau kayak gimana, tapi ternyata itu sama sekali nggak bikin ekspektasi filmnya jadi serius ya. Tapi Iya, maksudnya pengemasannya ya, pengemasannya asik banget sih. betul. Terus apa lagi ya? Gue inget banget yang sebenarnya nih gue tentang ini ya sih, perjudian apa penipuan ya, yang jadi tuh si Lee Jeo tuh nyamar jadi uang Tauzi. Heeh. Ya kan itu Iya, iya. itu tentang telepon seluler itu gak sih, perjudian gitu gak sih? Heeh. Kasusnya kan? Yang ibu ini ya, ibu tua bukan sih Bang Tau? Iya, Bang Tauzi sama Iya. Madam Lim. Iya, Iya Madam kan, Lim. Madam Lim apa Madam Lim, nanti coba ya dicek aja ya biar gak salah gitu. Terus kita kayaknya udah ngomongin season 1 mulu dari tadi ya. Kita langsung aja kali ya masuk ke season 2 ya, Oke, Dav ya. boleh. Oke, Cikidat, lu udah nonton yang ongoing udah berapa episode kalau season 2? Baru 6 sih sejauh Baru ini. 6. Kok kebetulan bisa sama ya? Karena kan terakhir 8 episode ya. Masih baru banget. Masih 8 maksudnya. Baru apa ya? Baru Sabtu Jumat Iya, baru karena nanya. sebenarnya tuh sempet ke delay, tau gak sih lo, di episode 5 atau 4. Mm-mm. Harusnya tayang di hari Sabtu, akhirnya ke delay jadi minggu depan. Itu gue lupa gara-gara drakor apa gitu ya. Jadi lu sempet nge-skip gitu ya? Sempet nge-skip karena gue nunggu-nungguin nih drakornya gak keluar-keluar. Karena gue cari di Google kan, gue langsung Oke. searching, ternyata emang ke delay. Ah. Lama gue gabut, malam-malam biasa ngedrakor, ngapain, carilah drakor yang baru muncul lah si The Glory itu. Akhirnya baru kemarin, bener-bener kemarin banget H+1, sorry, gue ngelanjutin lagi nih si Taxi Driver ini. Oke. Kalau gua maraton kebetulan. Oh, maraton, berarti Iya. lu tim maraton ya Tim langsung ya. tim maraton. Oke, ketahuan ya Sobat Medio ya. Seru sih, tapi emang seru Berarti banget. lu langsung kelarin apa gimana tuh? Langsung lu ngebut nontonnya? Langsung sih sekitar berapa hari ya? Seminggu. Wah. Kalau di total ini ya, cuma ngebutnya baru kemarin sih. Dan tapi apa ya, kerasa banget sih apa dari tiap-tiap episodenya tuh ada apa ya? Tiap misi-misinya kerasa Iya, apa ya? Experience-nya beda-beda. Mungkin kayak itu juga sih yang bikin feel-nya unik. kali ya, misinya dia lagi apa namanya, ke judi lah atau lagi game online Betul, atau kan betul. macem-macem lah ya. Nah, mungkin tadi kita udah sempet singgung tentang season 1. Kalau kita belum ngomongin tentang pemerannya nih ya, yang jadi Kang Hana si Isom Iya, ya. Kalau betul. lo ingat banget di season pertama itu mulai apa ya, cukup sering juga cukup intens main sama si Kim Doki, tapi jujur gue apa ya, kayak agak kecewa sedikit Iya, karena dia nggak main lagi kan di season 2. Lo berharap gak sih kalau dia tuh bakal kayak bergabung sama si Rainbow Taxi ini? Tapi apa ya, kayak salah satu bagian yang disayangkan sih kenapa di season 2 ini nggak ada Betul. Hana ini, yang nggak ada Jaksa. Soalnya menurut gue dia tuh punya peranan penting buat bikin filmnya hidup sih. Walaupun di season 1 kan emang dibikin apa ya, emang sempat konflik lah ini tim kepolisian Iya, sama. betul. Tapi ya itulah, sayang banget. Apa ya, kayak greget gitu ya. Bumbunya ada yang hilang gitu sih sebenarnya. Jadi agak kecewa lah ya berarti ya. Kecewa sih. Agak Lagi ada kecewa. syuting ya katanya dia kalau nggak salah. Bener, ada syuting juga, film, ada series juga. Cuman diceritain lagi di dramanya kalau dia lagi lanjut kuliah kan betul, ya. betul. Jadi ya udahlah Sobat Media, seperti itu. Nah, ada juga nih yang apa ya, yang bikin gue agak ngegelitik pas gue awal-awal nonton, kemunculan supir taksi baru sebenarnya. Oke, Shin betul. Jae-ha. Karena Betul. kenapa gue bilang ngegelitik? Karena dia tuh cukup sering juga muncul di drama-drama lain. Dalam Oke. arti itu kayak yang ngetop juga lah nih aktor. Makanya gue pikir kok muncul terus ya Dia agak-agak. main di mana aja sih? Ini While Were You Sleeping While kalau You Were nggak salah Sleeping. ya. Dia Oke. jadi adiknya Lee Jong Suk kalau gue nggak salah. Oh iya Iya betul, kalau nggak salah dia main di situ. Dan gue cepet kayak apa ya, kayak gue tuh pengen anggap dia protagonis, tapi kayaknya ada feeling antagonisnya gitu. Iya. Kalau menurut lo gimana? Iya, dari scene-scene yang ditunjukin juga kan kerasa banget pas Iya. di awal tiba-tiba ngetok di saat apa namanya, di saat tim lagi Iya, ngumpul. bener. Terus banyak scene di mana Go On lagi difotoin terus dia tiba-tiba nyamperin. Pokoknya banyak Iya, scene-scene bener. yang Gue jadi keinget. Iya, bener tapi banget. mukanya tuh ini sih, Ker, menurut gua mukanya terlalu polos buat jadi antagonis ya. kurang apa ya, kurang pas kali ya, mungkin karena pembentukan karakternya nggak sih di awal, karena dia kan Iya. kayak senyum gitu loh, kayak mas gue nanti mungkin akan kelihatan, tapi ya kita nggak tahu nanti gimana nih di episode selanjutnya gitu. Kalau dari gue sih, terlepas dia nanti bakal jadi antagonis apa enggak, tapi dia punya peranan penting sih di film ini Kayaknya iya, soalnya sering muncul juga kan. Iya. Nah itu yang gue agak Bener-bener. bertanya-tanya nih tentang si teori Shin Jae-ha. Cuman kayak feeling gue dia ada keterkaitan sama season 1.
Entah somehow korban yang dihajar sama si Kim Dokinya atau memang ada dendam tersendiri sama si Rainbow Taxi-nya ini atau gimana nih? Kalau menurut gue sih kayaknya ada kesana sih. Iya, benar. Ya soalnya banget. banyak juga beberapa tokoh yang ternyata emang pas ditangkap justru bikin ulah Iya. dan mau dendam lagi kan. Bener. Jadi malah balik dendam lagi Iya. gitu gue. Gue inget banget yang di episode awal, gue lupa tapi nggak awal banget sih, 2 atau 3. Lo tau gak sih yang mereka syuting di Vietnam atau Filipina ya? Oke, Vietnam. Vietnam ya, karena gue cuma lihat doang sekilas yang mereka itu kan mau menyingkap kasus game online kan di situ kan. Betul. Sebenarnya agak-agak pertanyaan gue juga, kayak maksudnya ada di scene awal tuh smooth bagus nih. Iya, Jadi benar. kalau di belakang-belakang kok agak ada yang berbeda Kayak gitu ya kan. cepet-cepet gitu Iya, lu merasa aneh gak sih kayak ada Aneh. sesuatu Aneh-aneh. janggal gitu. Awal-awalnya kan juga gue sempat lihat scene-nya, kok naganya kayak familiar ya. Oh ternyata pas di TikTok tuh udah sempet rame kan. Oh ternyata ini salah satu tempat yang dikatakan mistis lah di Vietnam. Dan Bener. kalau dari yang gue baca emang ternyata karena karena di sana tempatnya mistis, krunya pada sakit ya kan. Oh iya, pas dia pulang katanya Benar. ya, dan katanya pas syuting di sana pun dipangkas nggak sih harinya, ya kan? Dipangkas. Dan tapi lu ngerasa nggak pas syutingnya tuh tiba-tiba vibes-nya tuh ada perubahannya, lu kerasa nggak? Kalau lu ya? Perubahannya janggal banget, apalagi yang pas ini, gue lupa banget di episode berapa, cuman yang pas yang bandar judinya yang Iya. ketembak itu yang ternyata tuh polisi, Oh iya. atasannya si Goen ternyata Iya. itu ketembak, cuman ya udah gitu doang, udah bener kayak flat Bener. kayak feel actionnya dapet kerasa gitu loh si Kim Doki, tapi kayak udah gitu doang kayak flat banget, nggak kayak biasanya gitu loh. Pace-nya juga cepet banget di situ pokoknya. Nah iya kan, kayak gue aneh banget, cuman akhirnya pas ke belakang-belakang udah mulai nih kayak seru lagi nih. Oh jelas, oh runtut gitu akhirnya. Betul. Ternyata mungkin termasuk ini gak sih kayak pemangkasan hari juga yang tadi yang lo bilang itu Iya, kali ya. kelihatan sih. Pokoknya tuh scene transisinya gue curiga pas di bagian ribut sih, pokoknya ada bagian Agak mau langsung berantem. satu itu kan kayak langsung kepotong gitu Iya. ya, jadi kayak terlalu sacet banget Vibes-nya berubah gitu. kan. Jadi yang gue bilang tadi, dia tuh selalu ngangkat kisah nyata yang terjadi, mau kisah nyata yang udah lama ataupun yang lagi happening. Kayak yang lagi ongoing sekarang nih di episode 7 atau 8 ya, dia tuh ngangkat kasus GMS. Lo tahu gak sih yang benar-benar viral banget saat ini, yang lagi nge-hype banget itu tuh kayak aliran sesat atau sekte lah ya, Oke, yang iya, didiriin iya. sama si Myung Sok, yes. Correct me if I'm wrong ya sobat media. Dia tuh ngangkat itu bener-bener, kalau lo tahu drakor Save Me, Oke. nonton gak lo? Belum nonton. Belum ya? Gimana Yang- tuh kesamaannya? Pokoknya kurang kalau lebih sama, hampir sama dengan si GMS ini yang menceritakan aliran sesat. Bener-bener sesat banget di situ alirannya, dan ternyata punya pengikut yang sangat banyak banget. Akhirnya Oke. diangkat lah nih di episode 7 sama 8. Dan tapi dengan pengemasan ciri khas mereka. Ada komedia dapet, actionnya dapet. Dan ini buat info aja buat sobat media yang belum nonton, kalau si Lee Jeon ini jadi biksu. Di situ Oke. penyamaran mereka, karena kan Oh, mereka selalu iya, iya. nyamar ya. Ah. Gue ngakak banget di situ, bener-bener kayak emang aksinya tuh kayak lu mau jadi ulang tahun sih, mau jadi biksu dapet selalu gitu Iya. ya Dav ya. Ini- Heran gue. Dapat pertama scene-nya tuh dapat, terus ngeledeknya juga dapat banget, pokoknya tiap scene tuh muka gue tuh paling demen kalau muka dia udah kayak ngeledek tuh nggak sih, tapi Kayak- orang tuh nggak nyadar kan. Iya. Padahal di situ tuh dia lagi Kayak lagi apa ya, orang tuh kalau nyebutnya bahasa Korea apa ya, kayak ada istilahnya. ada cuman kayak gimana sih Dav, coba lu praktekin. Iya Mau gimana? praktekin, nggak mau praktekin ya, kayak gimana ekspresinya dia gitu pas lagi dia ngeledek. Scene-nya atau- gimana ya, kagak inget gue. yang pas bagian mana coba gue Oh inget lagi. ini salah satu scene yang Oh. paling gue suka ya. Waktu pas di season 1 yang bagian jadi guru. Itu kan dia Iya, digepin tahu. kayak apa ya? Gue lupa ngelecehin Siswan cewek. Iya, Iya, naruh foto atau kayak Heeh, gimana. heeh, heeh. Terus dia di situ mukanya sosok panik kan. Iya, Sosok iya, panik. tahu. Terus dia disuruh jalan ke kelas. Di situ dia malah ngedipin mata ke Iya gini, maksudnya kayak lo berhasil dan gue juga berhasil sebenarnya, gue mau kick lo balik Iya, gitu. bener. Ibarat lo ngebully orang nih. Iya, yang ngebulinya tuh justru malah Dibully balik gitu. iya. Balik. Bener-bener tuh emang selalu bisa ya, gue bingung banget nih, emang sangat-sangat ciamik banget saudaranya untuk mengemas ini. Terus juga apalagi ya, sebenarnya gue nggak expect sih, maksudnya
gue menurunkan ekspektasi gue untuk mereka tuh gabung lagi, karena lo tau kan di ending season 1 mereka kan fokus nih masing-masing Iya, kan. benar-benar. Kayak si Go-eun yang cewek dia mau jadi polisi karena kan Polisi. kakaknya dia sempat ada kasus yang Iya, waktu itu. benar. Terus teman-temannya dia yang teknisi itu fokus ke ada yang jadi dokter. Iya kan ya, dokter gak sih? Dokter apa ya dia? Pokoknya di rumah sakit sih, ingat gue berkaitan dengan rumah sakit lah ya. Maksudnya masing-masing mereka udah fokus sendiri, tapi Iya. akhirnya di episode awal-awal dia tuh kayak merasa kayak kangen juga nih sama Sirin. Buat yang Iya, sini kayak gue iya. tuh jadi diri gue tuh di sini akhirnya. Dan gue seneng banget akhirnya mereka comeback lagi sih, kayak bener-bener full team, bener-bener kayak akhirnya ngelanjutin lagi misi-misinya, dan mereka tuh ngumpul lagi. rela ngelepasin kerjaan mereka yang Iya, lama bener. itu Kangen akhirnya. Dan ya itu sih, tapi kurang satu aja tuh. Hana, Kang Hana. Iya, Kang Han, ya kan bener kan sobat media kayak apa ya, feel-nya kurang greget aja karena Betul. ibaratnya kalau di mana-mana ya, kalau misalkan action tuh pasti maksudnya kebanyakan ada yang berseteru nih, pihak polisi, pihak sama yang yang ibaratnya kayak protagonis tapi ya diem-diem gitu, akhirnya si polisi tuh mau Iya. membongkar gitu, kayak lebih afdol aja gak sih? Iya, tapi ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya itu nggak bikin film yang season 2 jadi jelek juga ya. Iya benar, tetap on point, apalagi ada comebacknya Madam Lin tentunya, betul. Iya, walaupun itu sih. cuma sebentar doang. Itu scene yang gue suka sih, tapi maksudnya apa ya? Ya itu juga salah satu acting Lee Jung Hoon yang Iya, Lee Jae Hoon. Lee Ji Hoon yang gue suka, maksudnya di mana dia bikin baper Madam Lim-nya. Makanya pas dimunculin lagi tuh kayak aduh. Gue kayak teringat-ingat dengan scene ikoniknya, nanti boleh taruh di sini, yang pas Wang Tauzi bungkain udang ya, kasih ke Oke. Madam Lin, cengok Oh. langsung. Gue juga Gitu jadi ya. dia, gue bakal cengok sih, kalau bisa gue bakal ngiler kayaknya ya, Iya. karena sangat-sangat, ya gimana sih, Wang Tauzi sangat-sangat rupawan tentunya Iya. ya. Di di situ, di scene itu tuh emang diliatin kalau Wang Tauzi tuh ganteng banget sih. Iya bener-bener kayak cowok juga ngakuin. the real banget gitu loh akhirnya. Parah. Terus pas gue lupa inget juga kalau di season pertama tuh, kalau lo nontonin terus atasan mereka yang Jang Sung Chul itu tuh kan kayak kurang terlibat secara langsung ya, mungkin terlibat tapi di belakang gitu loh, Oke. nggak secara langsung bener-bener terjun gitu loh yang dalam penyamaran. Yang cewek yang Yang Jang Sung Chul yang atasannya. oh atas oh ya Ya, atasan. nah itu mereka kan, dia kan jarang turun langsung di Iya, season pertama. benar. Tapi di season 2 ini dia tuh turun langsung. Lu ingat gak sih yang di episode Banyak. berapa yang jadi orang kaya tapi tuh orang tua gitu loh. Itu Iya kan, itu itu bagian yang lucu akhirnya sempet lumayan lama juga sih, itu tentang petani dan kontraktor itulah pokoknya, dengan bengkel itu pokoknya seru juga. Dan terus apalagi ya kalau di season 2 ini, terakhir GMS ya kan. Terus kalau menurut lo yang terakhir lo nonton ya di episode 6 ini, scene apa atau penyampaian apa yang terbaik menurut lo? Ini full di season 2 atau Season 2 yang lagi ongoing. Oke. Kalau di season 2 sih gua yang paling suka, bentar mikir dulu. Oke. Loading dulu ya sahabat Loading video. dulu. Madam Lim sih. Madam Lin comeback. Iya. Oke. Dan sebenarnya di bagian itu kan sebenarnya berkaitan sama yang ini, sama yang cerita yang Vietnam itu kan. Ya bener-bener di situ. Gua suka sih scene-scene yang apa namanya, yang ada di penjara, maksudnya pas Madam Lin datang. Oh, Terus ya, di mana siapa sih pokoknya yang penjaganya tuh dibegoin berkali-kali lah pokoknya. Dari engineer, dari yang dia bikin game terus gamenya rusak. Tahu ya langsung kan akhirnya di situ lah berhasil, yang akhirnya Madam Lin kawannya nyerbu terus tuh. Wang Tauzi dia bilang gitu kan. Betul, Wah itu betul. kayak ikonik banget dari momen Madam Lin, yang sebenarnya itu mungkin salah satu terbaik menurut gue juga. Cuman apalagi Kalau lu ya? gimana kalau lu lihatnya? Yang terakhir gue nonton lah ya, yang terakhir gue nonton sebenarnya ini, kalau lo tahu pas si Go-eun sama Dokinya nyamar jadi suami istri Oh iya. buat ngebeli real estate. Iya. Di situ gue kayak Lucu dia sih. kayak kyo banget, Iya, kayak iya. Cagya. Yobo kayak gitu, kayak Betul, maksudnya iya. kayak momen-momen egionya si Doki ini keluar lagi gitu loh, auranya tuh walaupun manly tapi kayak ada unsur-unsur unyu kyo Iya, itu kayak wah, gue sangat menantikan ini. Gue berharapnya akan ada 10 episode, tapi Iya. enggak, itu kelamaan kayaknya ya. Itu salah satu terbaik juga menurut gue bersama si Gon, karena dia juga oke juga menurut gue actingnya, ya nggak sih, yang cewek itu kayak Dua-duanya oke sih. nimpalinnya itu, apalagi pas diwawancara. Kalau lo nonton, dia diwawancara sama yang punya siapa tuh yang real estate, dia tuh ngetop juga, Oke. dan jawaban mereka berbeda. Heeh. Kayak ini
Itu mereka langsung kelihatan, akhirnya at the end ditolak kan. Iya, Cuman ditolak, akhirnya balik lagi, Kim Doki selalu punya 1001 cara Iya, ya benar. untuk comeback lagi akhirnya. Itu kalau dari gue. Dan ini kita udah panjang banget dari Oke, tadi ngomongin Taxi bener Driver ya. Season 1, season 2 bersama Davshu tentunya Sobat Medio. Dan ini special thanks juga buat lo pertama kali kesini ya akhirnya keracunan Sama-sama. Korea di Iya. udah main-main ke studio Kamchagia Korea. Dan semoga nggak bosan-bosan tentunya. Dan untuk Sobat Medio yang di rumah, kalau mau komen atau kasih saran boleh banget langsung aja komen di bawah. Mau kita bikin apa, review drakor atau idol atau apapun itu, komen aja langsung. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen di YouTube kita. So, see you on the next video. Bye bye. Annyeong.